Pengen aduh sakit, pengen diwaliin pas nikah sama ayah, itu aja sih. Karena pas nikah nggak diwaliin, udah dikasih tahu, tapi ayahnya nggak tahu, aja sih. Oke, selamat siang. Hari ini kita bertemu di tempat podcast kita dan hari ini kita mau bincang-bincang TikTok dengan siapa? Halo selamat siang Kak, saya Feby. Ya, dengan Mbak Peggy. Mbak Peggy, kita akan bercerita beberapa hal ke depannya tentang keluarga, tentang kehidupan pribadi dan juga uh, bagaimana masa depannya Mbak Peggy ke depannya. Iya. Ada pertanyaan yang dititipin dari sesat netizen nih. Oke, Boleh. ada banyak hal menarik dari Mbak Feby, tapi kita mau minta coba sebutin aja 3 hal yang paling menarik dari seorang Feby. Ya tentunya saya pekerja keras. Ya, Yang kedua, saya selalu mensyukuri tentang hidup ya, untuk apapun percobaan itu. Saya selalu merasa kayak, ya udah biarin aja, kita jalani aja terus. Kalau untuk yang ketiga, apa ya? Saya tidak pernah ngeluh, ya. itu aja sih. Nah, ini Mbak Feby tadi sempat menyatakan ke kita bahwa bekerja keras. Ya, Nah, coba jelasin ke kita deh atau coba cerita ke kita apa aja yang menjadi alasan. karena jadi saya sudah menikah kan. Saya tidak pernah berpatokan dengan suami, saya selalu belajar, yang pertama ke ibu saya, yang kedua ke kakak saya, yang selalu kayak, "Ayo dong kerja." Jangan pernah berpatokan dengan seorang laki-laki. Jadi saya selalu kayak kerja 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 kerja, itu aja sih, Kak. Ya, jadi menurut Mbak Feby, apa itukah yang menjadi kelebihan dari seorang Mbak Feby? Iya, tentu dong. Ya. Nah, ada banyak hal yang perlu kita gali nih. Berbicara tentang kelebihan, kita pasti punya kekurangan juga. Iya. Nah, coba sebutin kekurangan dari seorang Feby. Kita perlu tahu juga gitu. Kekurangannya saya jahil ya. Saya jahil, saya gampang marah di pekerjaan saya. Iya, itu aja sih. Cuman kalau untuk bergaul insya Allah gitu, enak aja. Oke. Cuman saya jahil. Ya. Nah, jika mengibaratkan kalau kita melihat anak-anak Gen Z gitu, mengibaratkan dirinya menjadi seorang tokoh imajinasi kita, yaitu tokoh super. Memilih jadi siapakah? Toko super ya? Iya, tokoh super. Saya nggak tahu, saya nggak tahu, karena saya nggak pernah nonton kayak gitu ya. Oh, iya iya. Saya lebih suka Shinchan. Oh, lebih suka Shinchan. Iya. Nah, itu Shinchan-nya mungkin salah satu tokoh super juga. Iya. Iya. Nah, kalau misalnya suka Shinchan, apa yang paling membuat eee, suka sehingga menjadi inspirasi untuk hidup seorang Shinchan itu ke Mbak Feby? Dia jahil, tapi dia lebih ke penyayang dengan adik maupun dengan terutama kayak keluarganya gitu. Padahal dia usil, dia nakal dan lain-lainnya. Iya. Nah, berbicara tentang keluarga, jika kamu mempunyai mesin waktu nih, Ya. atau nggak perlu setahun ataupun seminggu untuk bareng sama mereka, cukup sehari aja. Kira-kira apa yang mau kamu lakuin untuk waktu sehari itu ataupun cuma sejam itu dengan keluarga? Mmm. Ada, eee, pengen
Aduh sakit. Eee, pengen diwaliin pas nikah sama ayah, itu aja sih. Karena pas nikah nggak diwaliin, udah dikasih tahu, tapi ayahnya nggak datang, aja. Cuma pengen diwaliin, ayah datang pas saya nikah, itu aja sih. Ya, Ya. banyak hal yang mungkin menjadi alasan, sehingga ayah tidak bisa menjadi wali untuk Mbak Baby di hari kebahagiaan. Keluarga tid tidak melulu hanya bapak atau Iya, ibu, adalah seorang kakak. Kira-kira apa yang mau diceritain ke Kakak? Atau ada hal apa yang menginspirasi seorang Feby untuk ikut Kakak datang merantau di tengah kota yang besar ini? mungkin lebih ke banyak masa lalu yang pahit, gitu kan. Jadi lebih memilih ke mengikuti jejak Kakak. Kakak kan seorang pekerja keras, banyak panutan banget, banyak alasan yang bener-bener kayak, "Ayo ikut Kakak." Itu aja sih. Enggak, banyak banget alasannya, cuman nggak bisa dikasih satu-satu, yang jelas saya bangga. Motivasi saya, ibu saya dan kakak saya. Oh iya, sampai lupa ya. Nah, jika ada hal yang ingin diceritakan atau ingin di-sharing ke orang dekat, memilih antara seorang sahabat atau dengan seorang kakak, Saya lebih kakak, kenapa? karena tanpa kakak saya nggak bisa jadi apa-apa. Dia tahu saya seperti apa, tapi dia masih bisa memaafkan saya. Itu aja sih, Kak. Bukan hanya memaafkan, dia mengajak saya sukses bareng dia. Dia tidak mau kalau hanya dia yang sukses, gitu. Coba ceritain dong, hal apa yang kamu ingat saat pertama kali sama Kakak ke Cikarang? Kita ke Cikarang beda umur ya, Kak, karena kakak saya tuh lebih dulu. Dia lebih dulu kerja di PT dan lain-lain. Saya awal ke sini hanya main saja, main aja karena Kakak ngajak liburan aja sih, Kak. Awalnya ke situ, terus setelah lulus baru dicoba untuk kayak bekerja. Ay Mbak Feby ini pasti kenal dekat sama seorang Kakak. Boleh dikasih tahu siapa nama Kakaknya? Nama kakak saya Orin Rindu Riyantina, Iya, direktur utama dari SO Group. iya. Coba gambarkan seorang Kakak itu buat, menurut Feby. Buat saya punya 2 kakak. Iya. Yang pertama yang hebat, dua-duanya saya akui hebat ya. Untuk kakak saya yang pertama, dia pekerja keras. Saya ikut dia itu sempat jualan lauk mateng, sempat jualan mie ayam, chicken katsu, sepatu, baju, gitu. Dan semua untuk sekarang ini dia nggak mudah, bener-bener nggak mudah. Saya ikutin dia dari dulu, jatuh, bangun lagi. Untuk kakak yang kedua, saya akui dia hebat. Dia nggak cerewet sih dia itu. Kakak lebih pendiam untuk yang kedua. Tadi kan Kakak ada satu yang cerewet. Iya, Nah, kalau yang satu lagi, apakah ada hal yang, eee, bikin lucu atau jahil yang mungkin, diingat seorang Feby ke Kakak? untuk ke kakak sih saya nggak berani jahil ya. Saya lebih ke takut. Oh, takut ya? Iya, Oh, saya biasa jahil ke temen sih, ke teman. Karena bukan hanya saya, mereka pun sama jahil. Jadi kita untuk di dalam kita ada sebuah pekerjaan, itu kita di situ saling jahil untuk, apa ya, saya bilang, ke apa namanya, mencairkan suasana, lebih ke kayak gitu aja sih, Kak. Jahilnya jahil-jahil mencairkan suasana. satu hal yang membuat, Kakak itu melakukan sesuatu ke Feby dan itu berkesan dan sangat menyentuh hati, Feby.
ketika dia memperjuangkan saya mempunyai rumah, itu aja. Terus kayak kalau dia ngomongnya Sunda tuh halus banget, itu berkesan banget, udah kayak pasti ngomong ke temen, nih, lihat nih, kakak gue nih, halus nih ngomongnya," gitu kan. Itu lebih ke kebanggaan sendiri kalau kayak gitu. Eee, Statusnya Mbak Feby ini belum diceritain nih, gitu. Oh, iya. Saya sudah menikah, Iya, saya juga sudah punya anak satu, umur 6 tahun. iya. Apa yang mau disampaikan, buat suami? Terima kasih buat selalu sabar ya karena saya cerewet, karena saya pemarah juga, terima kasih udah terus legowo maafin saya, gitu. Buat anak saya juga makasih, meskipun mamanya cerewet, ngomel, dia selalu kayak, "Mama itu the best." Iya. Misalkan ke depannya, jika suatu saat nanti benar-benar sudah, mapan dengan pekerjaan, mapan dengan keluarganya, apa yang mau disampaikan buat seorang Kakak yang sudah benar-benar menemani, titik nolnya seorang Feby sehingga menjadi seorang yang tetap bisa. Terima kasih buat Kakak, terima kasih banyak meskipun adiknya tidak seperti apa yang dia mau, tapi dia masih menuntun adiknya, mengangkat adiknya, mengajarkan adiknya, buat, "Ayo kita sukses." Terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih banyak yang nggak terhingga, terima kasih banget. Karena udah sayang sama adik-adiknya, karena udah sayang banget sama ibunya, karena udah sayang banget sama keluarga-keluarganya, bahkan dia mengajarkan saya untuk ikhlas, tidak menaruh dendam. Arti seorang kakak, seorang ibu, dan juga seorang ayah, meskipun ada sesuatu kepahitan yang dialami, di dalam perjalanan karir maupun perjalanan hidup Feby. Untuk seorang kakak, kakak itu baik banget, bener-bener kayak malaikat buat saya. Begitupun ibu, dia tuh motivasi, penyemangat saya, maupun malaikat sama. Untuk ayah, ayah juga baik kok. Cuman dengan versi ayah tersendiri. Yang mungkin sayanya kurang terbiasa dengan versi ayah, tapi kita semua sayang ayah. Kita semua sayang ayah. Ya menarik sekali ya teman-teman, Mbak Feby sudah bercerita, sedikit, mungkin lain waktu kita akan mencoba untuk, bercerita lagi di talk dengan Mbak Feby nih, ada banyak hal yang kita dengar tadi, bagaimana cerita yang inspirasi dari seorang kakak, peran seorang ibu, dan juga keluarga terdekat, eee, untuk Mbak Feby sehingga ada di titik seperti sekarang ini. Oke Mbak Feby terima kasih untuk waktunya, kita Iya, jumpa di lain waktu ya, terima kasih sukses kembali. Iya, terima terus. kasih, Kak.